Om Swastiastu, selamat siang Bapak. Ya, Om Swastiastu, selamat siang. Oh iya, Pak Gusti. Nggih, nggih. Ya, Maaf mm-mm. niki mengganggu Bapak, bisa minta waktunya sebentar nggih? Ada yang mau saya Hmm, sampaikan niki. iya, oh enggak apa-apa Pak Gusti. Jadi silahkan aja. Kebetulan pada hari ini saya punya waktu 20 menit ya. Lagi 20 menit saya akan mengajar. Ayo silakan aja Pak Gusti. Ada apa? Nggih, suksema Bapak. Begini Hmm. Pak, niki saya baru saja disupervisi oleh Ibu Kepala Sekolah niki. Nah, saya sempat merasa kurang begitu sependapat nggih, karena Kepala Sekolah niki memberikan evaluasi tentang pembelajaran di kelas tadi. Padahal saya sudah mengajar dengan cukup baik dan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar gitu. Oh gitu Pak Gusti. Nah kira-kira hal apa yang membuat Bapak kurang sependapat ya? Nah, saya sudah mengajar sesuai dengan modul ajar dan Mhm, metode yang sesuai gitu. Hanya mhm. saja memang sih saya tidak menggunakan media konkret dalam pembelajaran. Itu yang dievaluasi. Padahal Oh, menurut saya tidak harus menggunakan media konkret kan? oh baiklah Pak Gusti. Terus menurut Pak Gusti apa hal yang sudah baik dalam proses pembelajaran yang Pak Gusti laksanakan tadi? Nah, hal yang baik ini saya dengan siswa sangat komunikatif dengan anak-anak dan anak-anak pun kelihatan aktif dalam proses pembelajaran. Oh, kalau boleh saya tahu Pak Gusti menggunakan media pembelajaran apa ya? Nah, kebetulan Niki saya menggunakan media gambar yang ada di buku teks anak-anak ya kan. Kalau boleh saya tahu, materi pembelajaran yang Pak Gusti sampaikan tentang apa? Nah, kebetulan Niki yang materinya tentang fotosintesis, Pak. Baik, Pak Gusti, apakah, pada materi sebelumnya Bapak pernah menggunakan media konkret pada materi apa itu ya, kira-kira? Ah, pernah Pak. Mmm, Materi saat itu adalah materi bagian-bagian tumbuhan. Nah, pada waktu itu mhm, mhm. saya ajak anak-anak keluar kelas untuk melakukan pengamatan dan mereka mencari bagian-bagian tumbuhan apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk diidentifikasi. Oh, nah jadi, menurut pengamatan Pak Gusti, eee, apakah ada perbedaan ketika menggunakan media konkret dengan pembelajaran yang Pak Gusti lakukan saat supervisi? Ya jujur Pak, ada ya Pak, ada sih ya kan. Mhm, mhm. Memang anak-anak lebih tertarik pada saat Mhm. menggunakan media konkret. Mereka dapat bereksplorasi lebih bebas dan merdeka. Mmm. Baiklah, jadi hal yang Pak Gusti sampaikan memang benar, menggunakan media konkret memang lebih menarik ya, dan dapat merangsang anak untuk, bereksplorasi sebenarnya. Nah sekarang begini, menurut Pak Gusti, apakah penggunaan media konkret itu penting atau bagaimana? Dan apakah lebih baik daripada menggunakan media seperti yang Pak Gusti gunakan saat supervisi? Ya sejujurnya penggunaan media konkret memang sangat penting Pak. Dan menurut pendapat saya ya memang akan lebih baik dibandingkan dengan media biasa seperti gambar. Hal ini Mmm, adalah salah satu contoh media yang dapat menarik perhatian peserta didik dan menjadi pemantik agar mereka itu lebih aktif dalam bereksplorasi. iya iya iya, luar biasa Pak Gusti. Nah terus, sekarang apa rencana Pak Gusti untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, mungkin yang pertama, mungkin saya akan coba berbicara dengan ibu kepala sekolah. Ya, saya akan menyampaikan bahwa
ya setelah melakukan refleksi, saya akan memperbaiki diri dan saya akan menggunakan media konkret untuk pembelajaran selanjutnya. Serta mungkin saya akan mengajak ibu kepala sekolah kembali untuk menyaksikan Hmm. perbaikan yang saya lakukan dengan mengamati proses pembelajaran yang akan saya laksanakan berikutnya. Oh iya. Jadi apa ya yang akan Pak Gusti lakukan dalam pembelajaran berikutnya kira-kira? Apa yang Nah, bisa Pak Gusti lakukan? Ah, rencana saya begini, saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan praktek percobaan sederhana fotosintesis wah. dengan media konkret yaitu sehelai daun dan air dalam gelas. Gitu ya Pak Gusti ya. Jadi luar biasa, bagus sekali rencana Pak Gusti. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar nggih Pak Gusti nggih. Nggih, nggih, Pak. Iya, jadi kira-kira apa komitmen Pak Gusti mengenai rencana ini? Nah, setelah saya refleksikan diri, saya berkomitmen ya untuk selalu membuat modul ajar yang menggunakan media pembelajaran konkret untuk eksplorasi materi sehingga peserta didik dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Wah, jadi luar biasa Pak Gusti. Saya sangat tertegun dan saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapannya ya Pak Gusti ya. Nggih, nggih, suksema. Terima kasih Pak Ketut atas waktunya untuk sharing niki. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk peserta didik kita nggih. Nggih, wih astungkare Pak Gusti. Jadi saya jadi penasaran nih untuk mendengarkan hasilnya. Jadi kapan-kapan kita sharing lagi ya, Pak Gusti ya. Nggih, Saya nggih, siap. jadi penasaran Siap, ini sama siap curhatannya Pak Pak Ketut. Gusti. Nggih. Siap Pak Oke, Ketut. Semua sekali lagi niki untuk waktu nggih, nggih, sharing-nya niki. nggih. Nggih. Nggih, mugi Nggih. rahayu Pak Gusti. Nggih, Ya, nggih. ya. Suksema Pak Ketut. Nggih. Mhm. Om Swastiastu, Pak Tut. Punapi niki kelihatannya kok Bapak kurang bersemangat niki. Swastiastu Pak Gusti. Jadi iya nih saya sedang ada masalah yang mengganggu di pikiran ini Pak Gusti. Ya. Aduh. Wah, kalau tidak keberatan niki, kira-kira ada masalah apa sebenarnya niki, Pak Tut? Barangkali Tiang bisa berbagi lah. Begini Pak, jadi saya kan punya guru di sekolah. Jadi kenapa ya akhir-akhir ini dia itu kurang semangat, kemudian dia kurang antusias dalam memberikan pembelajaran gitu. Oh, gitu. Nah, mungkin harapan Bapak sendiri dalam pembelajaran yang antusias nih seperti nanti. Jadi saya inginnya sih pembelajaran yang dilakukan oleh guru saya itu dapat menyenangkan peserta didik. Jadi pembelajaran yang mereka lakukan tidak membosankan. Nah, jadi sehingga anak-anak menjadi semangat, kemudian antusias di dalam mengikuti setiap pelajaran yang mereka ikuti gitu. Itu Pak Gusti. Oh, nggih, begitu ya Pak. Kira-kira, nah menurut Bapak nih, mengapa guru-guru tidak semangat dan kurang antusias nih ke dalam mengajar? Kira-kira tapi penyebabnya? Jadi begini ya Pak Gusti ya, ini mungkin saja sih, ini baru asumsi saya pribadi. Jadi kemungkinan guru-guru di sekolah saya belum memahami tentang paradigma baru mengenai paradigma baru pembelajaran itu kayaknya Pak Gusti. Itu kayaknya. Nah, menurut Bapak nih kira-kira langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar
guru nih kan memahami pembelajaran dengan seperti yang Pak sampaikan tadi, dengan paradigma baru gitu? Kalau menurut saya sih, rencananya saya akan merancang atau menyelenggarakan sebuah, kegiatan atau workshop atau, Oke. in-house training ya, tentang Oke. pembelajaran, dengan paradigma baru. Atau mungkin saya akan carikan narasumber nanti untuk membimbing atau menuntun, rekan-rekan guru saya. Dan saya pun nanti juga akan dapat belajar mengenai pembelajaran paradigma baru itu, sehingga anak-anak menjadi antusias dalam belajar. Itu bagus sih. Wah, ide yang bagus nih Pak Tut. Mhm. Kira-kira kapan nih rencana itu akan diwujudkan gitu? Eee, Sebenarnya sih, saya ingin kegiatan itu dilaksanakan bulan depan ya, karena pas juga bertepatan dengan, jeda semester kan, jeda semester. Jadi pas, kegiatan jeda semester nanti guru-gurunya kita isi dengan IHT itu, in-house training itu. Itu kayaknya tepat bagus sih. Mhm. Iya, ya, baik, baik. Setuju nih kayaknya Tiang. Jadi ya saya kira nih kegiatannya tidak mengganggu proses belajar mengajar juga, nggih. Nggih. Mhm, Bagus nih mhm, Pak Tut. mhm. Ah, jadi gini bagus sih, saya pengennya, mulai besok saya sudah merencanakan nah, apa yang harus saya persiapkan nanti, gitu. Oh, Jadi mulai ngeten, nggih, nah, nggih. heeh, Baik, baik, baik. Itu sangat menarik nih ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Tut rencanakan bisa berjalan dengan lancar, dan ini juga utamanya didukung oleh peserta ya, guru-guru ya, mereka diberikan kesempatan ya, sangat baik sekali. Nah, kepala sekolah yang memberikan kesempatan untuk belajar nih, oke. Bagus Pak Tut. iya Pak Gusti. Jadi, terima kasih ya Pak Gusti atas waktunya, sudah diajak ngobrol tadi. Sebenarnya sih saya mumet sekali habis melihat guru-guru saya, tapi ketika sudah bertemu dengan Pak Gusti, dapat mencurahkan isi hati saya, kemudian saya menjadi lebih tenanglah sekarang. Kemudian ada ide-ide baru yang muncul, kemudian, bisa memberikan solusi terhadap, apa yang saya alami dengan guru-guru saya di sekolah. Jadi terima kasih Pak Gusti ya sudah Iya, meluangkan waktu. sama-sama, kapan saja Pak Tut. Ya kita yang namanya ya rekan kan selalu harus berkolaborasi, ya istilahnya sharing sama-sama apa yang kita apa namanya miliki gitu ya. Jadi kita sama-samalah ya, tidak ada, artinya permasalahan apapun pasti ada jalan keluarnya, dan Pak Tut sendiri itu pun sudah eh, menemukan solusi Pak Tut sendiri nih ya. Jadi dengan adanya sharing seperti ini ya, kita bisa membuka pikiran kita masing-masing, dan ya saya hanya sekedar apa namanya memberikan saran saja istilahnya, dan penguatan lah istilahnya ya, sebagai seorang rekan sejawat. Oke. Ya, terima kasih Pak Gusti. Nanti saya Nggih. kabarin lagi. Nggih, Mohon sama-sama Pak Tut. kesediaannya, mohon kesediaannya Pak Gusti untuk menemani curhatan saya lagi. Oke, siap, siap Pak Tut, kapan Oke, saja sampai ya. ketemu lagi Pak Gusti. Nggih, nggih, ngiring-ngiring Pak Tut, nggih. Rahayu, rahayu.